Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan ketujuh ini, mata kuliah Visual Branding bersama Ibu Elida. Ya, Visual Branding ini kalian telah pelajari ya, mulai dari sesi pertama, kemudian sampai sesi 6. Nah, untuk Visual Branding sesi ketujuh ini, kalian akan pelajari bagaimana memahami tentang bahan produk ya. Produk kemasan ini kita akan bisa lihat di sini banyak ya yang ada di sekitar kalian, baik bahan itu dari kaca, logam, kayu, ataupun dari plastik ya yang banyak kalian lihat di sekitar kalian. Bentuknya pun beraneka ragam ya untuk bahan kemasan ini. Jadi dari desainnya, warnanya, telah banyak pengembangan inovasi ya dalam perkembangannya ini. Bahan plastik ya seperti yang kalian tahu, bahan plastik ini dari polimer organik. Jadi dapat dibentuk itu melalui proses yang panjang ya. Jadi dia ini dari bahan resin plastik itu menggunakan ada PVC, ada PET, HDPE, LDPE. Ini memiliki bentuk yang berasal dari bentuk yang menggunakan molding dalam proses pembuatannya. Jadi dalam membuatnya, dalam pengemasan juga beraneka ragam. Jadi ketika kalian misalkan akan membuat bentuk botol plastik seperti salah satu merek air mineral misalkan. Pada saat akan membuatnya sudah dirancang dulu desainnya bagaimana, kemudian dimensinya mulai dari tingginya seberapa, diameternya, lalu ketebalannya berapa banyak, berapa mili, itu telah dipertimbangkan secara matang. Setelah sudah pasti, baru dibuat cetakannya atau molding. Dan ini sangat penting. Ketika moldingnya sudah tepat, baru diproduksi massal. Ya, jadi harus membuat prototipe terlebih dahulu. Berikutnya kaca. Kaca ini adalah bahan lembab yang tahan terhadap gas. Kaca ini merupakan salah satu bahan yang berasal dari silika ya kalau kalian. Kaca ini memiliki keunggulan dan kekurangan juga. Jika kalian lihat dari keunggulannya, kaca ini dia tahan terhadap cuaca panas ya dan bisa disimpan dalam jangka lama. Tapi kekurangannya ketika terkena benturan yang keras, dia mudah pecah. Jadi perlu kalian pertimbangkan jika menggunakan bahan kemasan ini. Selanjutnya adalah logam. Logam ini beraneka ragam. Ada bahan baja atau bahan timah maupun aluminium. Seperti salah satu merek ini, misalkan, mengapa dia menggunakan bahan logam? Karena untuk minuman yang berjenis soda, jika disimpan dalam plastik, misalkan dia tergantung plastiknya juga jenis ketebalannya seperti apa. Tapi pada umumnya banyak menggunakan logam karena bisa menahan dari soda tersebut. Jadi pengembangannya juga banyak. Untuk jenisnya bisa dari lembaran ya, dari lembaran baja kemudian dilapisi agar tidak mudah terkena korosi. Kemudian ini juga bisa untuk makanan atau minuman. Berikutnya turunan dari bahan kayu. Nah, di sini kalian yang dimaksud bahan kayu itu bagaimana, Bu? Nah, ini tuh kayu itu seperti kardus dan kertas, yaitu turunan dari kayu. Karena kardus dan kertas ini berasal dari proses yang panjang ya sebelum menjadi kertas. Bentuknya beraneka ragam seperti duplex. Untuk duplex ini ada dua permukaan ya. Ada yang atasnya berwarna putih, bawahnya berwarna abu-abu. Jadi jangan sampai tertukar ya dengan bahan karton yang lain. Kemudian pembuatannya ini ada beraneka ragam ya. Berikutnya juga ada bahan kardus dari kertas ivory. Nah, ivory mungkin yang kalian sudah familiar ya dengan ini. Bagaimana untuk membungkus makanan, misalkan rice box atau
Jenis makanan cepat saji yang lainnya, bentuk ivory ini banyak digunakan karena salah satu sisinya glossy, yang lainnya lebih doff. Dan ini aman ya untuk makanan. Yang lainnya adalah desain kemasan untuk art paper. Art paper ini banyak digunakan misalkan kalender, kartu ucapan, ataupun undangan, banyak ya digunakan. Dan untuk jenisnya juga beragam ya, ada yang ketebalan 150 gram sampai 400 gram ya. Jadi disesuaikan untuk ketebalannya. Bahannya juga ini ketika dicetak dengan sistem printing, dia mempunyai kelebihan ya. Kelebihannya warna tidak mudah pudar dan dia lebih awet. Untuk tintanya sendiri dalam proses printing di art paper bisa dipilih ya berbagai jenis tintanya kategori yang mana. Berikutnya adalah corrugate box. Nah, pasti kalian tahu ya corrugate box. Corrugate box ini banyak digunakan misalkan untuk kemasan makanan atau minuman dan ketebalannya juga beragam. Kalian bisa melihat untuk double-nya pilihan lengkungannya ini atau single wall, double wall atau triple wall. Jadi untuk kemasan single wall dia lebih tipis ya. Mungkin kalau kalian melihat ada lengkungan seperti itu hanya satu lapisan berarti single. Kalau misalkan berlapis-lapis itu bisa disesuaikan. Fungsinya adalah kekuatan dari kardus sendiri. Makin tebal seperti triple box, triple wall ini akan membuat box itu lebih kuat. Biasanya untuk membawa barang seperti minuman yang botolnya besar-besar dan butuhkan yang lebih tebal. Berikutnya ada craft. Craft ini berwarna coklat. Dia biasanya multifungsi ya, bisa digunakan untuk hashtag atau untuk ucapan terima kasih atau cindera mata. Di sini bentuknya bisa beragam. Untuk desain coba kalian kembangkan ya dari berbagai jenis ini. Yang lainnya yaitu yellow board atau karton. Untuk karton ini bentuknya beragam, ada ketebalan mulai dari 1 mili, 2 mili, atau 3 mili. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Makin besar milinya itu artinya karton itu makin keras. Sehingga ketika memotongnya, misalkan menggunakan cutter atau alat pemotong kertas khusus, itu harus benar-benar hati-hati dan kan harus memperhatikan ya bagaimana teknik membentuknya. Ya, berikut ini ada videonya yang akan Ibu tayangkan. Di sini bagaimana proses untuk membentuk karton itu sendiri ya. Nah, di sini kita dapat lihat misalkan karton itu tahap awal adalah dibentuk dulu polanya seperti apa. Misalkan polanya kalian akan bentuk lingkaran, dibuat dulu lingkarannya, kemudian tentukan dulu menggunakan perekat lemnya bahan apa, apakah menggunakan lem fox berwarna putih atau lem fox kuning ataupun lem jenis yang lainnya yang perekatnya kuat. Kemudian bisa dilapis dengan kertas berwarna lainnya. Di sini juga bisa misalkan dalam penggunaannya kalian bisa merapikan untuk menggunakan gunting jika tidak terlalu tebal atau jika tebal sekali kalian bisa menggunakan cutter. Disesuaikan dengan bentuk dimensinya ya. Jadi dalam prosesnya ini kalian bisa melihat bagaimana cara pengukuran. Kemudian tahap bagian per bagian. Di sini untuk bagiannya beraneka ragam ya, misalkan bagiannya untuk bagian atas, bagian samping, bisa kalian kembangkan sesuai bentuknya. Jadi dalam proses pengerjaannya ini disesuaikan dengan tahapnya ya. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Nanti segera kerjakan tugasnya dan terima Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.